Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting dalam rangka sosialisasi AKM walaupun secara virtual. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian sosialisasi AKM oleh Ibu Katarina. Kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, disilahkan. Amin, selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah sosialisasi tentang AKM oleh Ibu Katarina. Saya izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Suci Ya. yang telah memberikan kesempatan bagi utamanya pada Bapak Ibu wali murid kelas 4 yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk bergabung pada Zoom pagi hari ini. Sehat semuanya Ibu-Ibu? Sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Bu ya. Yeah. Mari Bapak Ibu senantiasa kita bersyukur pada Tuhan bahwa di pandemi yang masih melanda Indonesia ini, kita semua masih diberikan kesehatan, suatu kenikmatan yang Tuhan berikan bagi patut kita syukuri. Semoga kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, dan juga selanjutnya semoga bisa menjadi berkah bagi keluarga kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sudah lama nggih anak-anak kita tidak bersekolah karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita semua bergabung kembali, melaksanakan, menunaikan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Tentunya ibu-ibu juga sudah mulai lelah nggih dalam mendampingi putra-putri. Kita sudah ada kerinduan Bapak Ibu untuk bisa dengan anak-anak di negeri 34 yang yang saya hormati, yang kehidupan itu bergulir sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, tentu harus bisa mengikuti dan mau mengikuti. Salah satunya juga tentang kegiatan yang baru yang nantinya akan diterapkan di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendengar bahwa tidak ada ujian nasional, dihapuskan mulai dari kemarin, dan mulai dari tahun 2021 ini nanti kita akan mengenal adanya AN. Kalau kemarin kita sering mendengar UN atau USBN, nah sekarang kita tidak akan mengenal dengan istilah itu, tapi kita akan mengenal dengan AN atau Assessment Nasional. Assessment sendiri punya arti sebagai penilaian. Jadi penilaian yang lingkupnya, skopnya adalah nasional yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apakah assessment itu? Assessment itu penilaian nasional yang mempunyai tujuan orientasinya adalah ingin meningkatkan
meningkatkan mutu pembelajaran. Dari asesmen nasional ini upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar satuan pendidikan dasar menengah di Indonesia. Kalau kemarin kita mendengarnya ujian nasional, tentunya ujian ini diberlaku bagi anak-anak kita di jenjang yang paling tinggi. Kalau di SD ya tentunya di kelas 6. Nah sekarang berbeda Bapak Ibu. Kalau AN ini dilaksanakan bagi putra-putri kita yang di SD adalah siswa kelas 5, bukan kelas 4. Komponen hasil belajar ini nanti yang akan diukur adalah literasi. Literasi itu apa? Literasi itu adalah kemampuan membaca. Jadi tidak hanya diidentikan dengan materi bahasa Indonesia saja, karena membaca, oh berarti ini soalnya bahasa Indonesia. Bukan demikian Bapak Ibu. Jadi literasi itu adalah kemampuan membaca, mencerna, mengapresiasi soal, apapun materi dari soal itu. Kemudian numerasi. Numerasi itu konsep dasarnya adalah berhitung, menghitung, matematika. Tapi nanti ini akan dibentuk paparan yang diminta anak untuk bisa memberikan atau di soal itu. Kemudian survei karakter. Mengapa pemerintah kita sekarang mencanangkan survei karakter Bapak Ibu? Saat ini dirasa yang namanya keadaan moral kita dipotret terjadi seperti krisis moral Bapak Ibu. Banyak sekali tatanan-tatanan yang sudah dilanggar oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan mengembalikan lagi survei karakter ini yang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Jadi nanti anak-anak juga disodorkan berbagai soal yang nanti diminta untuk bisa mengapresiasi soal itu menurut level karakter anak-anak. Kemudian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini nanti sasarannya yang mengerjakan adalah guru, bukan siswa. Jadi siswa nanti diminta untuk literasi membaca, kemudian numerasi, dan survei karakter. Survei lingkungan belajar itu nanti akan mengukur kualitas Bapak Ibu, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan inklusivitas, serta refleksi guru, dan nantinya akan diharapkan ada perbaikan praktek pengajarannya. Bisa dilanjut, Bu? Oke. Nah, tekniknya bagaimana Bapak Ibu? Teknik dari pelaksanaan AKM ini akan dilaksanakan secara daring dalam jaringan, berarti nanti menggunakan alat atau berhubungan dengan internet, tetapi pelaksanaannya tidak dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti pelaksanaan AKM ini akan disiapkan atau dilaksanakan di sekolah. Menurut webinar kemarin, pelaksanaan AKM ini nanti akan diperkirakan di bulan Oktober. Jadi kalau sasarannya kelas 5 di bulan Oktober, sementara tahun ajaran baru dimulai dari bulan Juli, maka persiapannya terlalu mepet nih Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu sekarang saya gandeng yang kelas 4? Karena anak kelas 4 sekarang inilah calon peserta AKM untuk tahun 2021. Itu sekali lagi, AKM ini nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk anak kelas 5. Karena untuk anak kelas 5 persiapannya nanti mepet nih dari bulan Juli ke Oktober. Nah, sekarang saya menggandengnya Bapak Ibu yang putrinya duduk di kelas 4 agar bisa mempersiapkan diri sejak awal. Dalam pelaksanaan ini, nanti setiap anak akan dihadapkan dengan satu komputer atau satu laptop, nanti akan disiapkan di sekolah, bila mana nanti
perangkatnya kurang, di bulan September nanti kita bisa konfirmasi dengan Bapak Ibu. Mungkin ada yang kagungan dan siap untuk digunakan. Alangkah baiknya nanti kita bersinergi. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan perbedaan ujian nasional dan AKM pada asesmen nasional? Kalau di soal UN itu sifatnya hanya pilihan ganda dan isian singkat. Jadi utamanya anak-anak kita itu istilahnya hanya dengan soal dan jawaban, soal dan jawaban. Nah sekarang di AKM ini anak-anak kita itu akan disajikan dengan soal yang mempunyai kriteria HOTS. HOTS itu badan panas nih Bapak Ibu nggih. HOTS itu sebenarnya ada singkatan. HOTS. High Order Thinking Skill. Jadi di situ anak-anak tidak hanya dituntut untuk hafal, dan hafal, tetapi betul-betul bisa memahami konsep soal dan mengapresiasikan. Jadi misalnya kalau kita mengerjakan soal itu seperti hanya satu kali langkah saja, kalau misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta, nah sekarang kalau disajikan dalam bentuk soal ibu kota kita Jakarta, nanti kemungkinan dikembangkan Bapak Ibu, kita adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah. Nah, nama ibu kota negara kita adalah, tetapi sama sebenarnya jawabannya, tapi anak itu diajak berpikir berputar-putar dulu untuk bisa memahami konsepnya, untuk bisa mengembangkan penalarannya, untuk bisa mengapresiasikannya. Ini tidak hanya untuk yang bersifat literasi, tapi di numerasi atau di matematika tidak akan hanya ditampilkan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Tidak itu Bu, Bapak Ibu, tetapi nanti akan dikemas dalam bentuk soal-soal yang menuntut anak untuk mampu berpikir lebih kritis lagi. Lanjut Bu Suci. Ibu dan Bapak, jangan khawatir nggih. Gambarannya AKM itu seperti apa, Ibu Bapak jangan khawatir. Karena hasil AKM ini bukan menjadi salah satu penentu nanti lulus atau tidak di jenjang sekolah dasar. AKM ini sifatnya hanya memetakan mutu pendidikan saja, dan nanti pemerintah kalau sudah ada AKM, nanti pemerintah akan membantu bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, kalau kami tadi sudah menyampaikan gambaran tentang soal-soal AKM, Ibu Bapak jangan khawatir, jangan berkecil hati, bagaimana nasib anak saya, karena AKM tidak untuk menentukan ataupun kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Kalau kami sudah menyampaikan seperti itu, tapi jangan kemudian Bapak Ibu beranggapan, surah sinau rapopo, sesuk tetap. Jangan Bapak Ibu. Kriteria kenaikan dan kriteria kelulusan itu nanti sekolah sudah mempunyai aturan tersendiri. Jadi kenaikan kelas, aturan kelulusan nanti terlepas dengan hasil AKM. Karena hasil AKM itu nanti sifat individu, seperti kalau ujian, tapi nanti sifatnya persatuan pendidikan. Ibu dan Bapak bisa mendampingi putra-putrinya nantinya untuk mencoba soal AKM itu seperti apa bentuknya. Bu Suci sudah menyampaikan di situ, ada linknya di https ya, pusmenjad.kemendikbud.go.id AKM. Monggo nanti bisa dicatat ini, ditindaklanjuti. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk belajar secara daring dengan putra-putrinya langsung berhadapan dengan komputer, bisa gimana saya kalau misalnya ingin mendapatkan soal yang berbentuk
cetakan atau fotokopian, nanti bisa dikoordinasikan dengan Bu Suci. Demikian Bapak Ibu, gambaran Bapak Ibu tentang asesmen nasional yang hubungannya dengan AKM dan survei karakter yang nantinya harus dan dilaksanakan oleh siswa di jenjang SD, utamanya di kelas 5 pada bulan Oktober mendatang. Monggo Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan, disampaikan Bapak Ibu. Atau masih bingung semuanya? Kalau mau menyampaikan, tolong ini mic-nya dibuka dulu, monggo. Ini semuanya di mute. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang monggo Bu. Iya Bu, mau tanya, saya orang tua dari Rafa Ariansa. Itu kan di situ kebanyakan nomor literasi ya Bu ya. Sedangkan kan untuk anak-anak untuk literasi aja itu sangat susah ya Bu ya. Males gitu ya Bu bacanya ya Bu ya. Karena kan saya udah untuk AKM yang SMP kan saya sudah lihat beberapa contoh soalnya ya Bu ya. Sudah pernah mendampingi putra saya. Nah di situ itu saya lihat satu bacaan untuk beberapa pertanyaan ya Bu ya. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, itu tuh yang kadang saya sendiri yang mendampingi suka, waduh saya mesti nyari lagi, mesti ingat-ingat lagi bacaan yang di atas lagi gitu loh Bu. Nah, itu triknya bagaimana ya Bu ya? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ibu, ternyata tidak hanya putra Ibu saja kok Bu yang malas membaca, termasuk orang tua seperti kita itu kalau membaca BA betah. Tapi kalau begitu disodorkan dengan buku kita rasa-rasa ya Bu ya. Nah, sebenarnya pemerintah kita punya kebijakan Bapak Ibu bagaimana untuk mengembangkan pendidikan anak kita, mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang mempunyai kemampuan kritis dalam berpikir dan menalar lewat membaca. Solusinya utamanya tentunya kita harus bisa mendampingi, mengajak putra-putri kita untuk gemar membaca. Dengan membaca tentunya akan bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak. Dengan membaca tentunya kita akan banyak menemukan solusi. Sebenarnya kalau anak kita mau membaca buku yang di perpustakaan itu suatu cerita, biasanya ada permasalahan, ada puncak permasalahan, tentunya di situ ada ending atau penyelesaiannya. Dan di situ sebenarnya memberikan bagi kita untuk atau membantu kita memecahkan suatu persoalan atau masalah. Nah, yang disampaikan Ibu tadi benar. Setelah Ibu mendampingi putra-putrinya yang duduk di SMP, ya kok rumit seperti ini. Nah, ini mengajak kita untuk menanamkan gemar membaca. Didampingi Bapak Ibu, putra-putrinya yang ada di rumah, sekali lagi tanamkan untuk sikap, kebiasaan membaca. Paling tidak seperempat jam baca anak-anakku ini, coba ceritanya seperti apa, nanti bisa tanya jawab dengan Bapak Ibu. Nah itu solusi yang bisa kami berikan utamanya adalah ajaklah anak-anak kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mau membaca. Dari sekarang, monggo. Ini Bu Suci sudah menayangkan berbagai contoh soal AKM, ya. Jadi disodorkan bacaan di situ, kemudian nanti pertanyaannya juga diambil dari bacaan itu. Demikian Bu, mungkin ada yang lain Bapak, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ini sedikit tambahan dari kami Bu. Izin saya dari ayah dari Ananda Bisma Sakawijaya Bu. Menyambung pertanyaan tadi dari Ibunda Rafa Ardian tentang literasi. Memang kebutuhan literasi itu di AKM ini sangat dominan dan kebiasaan literasi kita yang sangat rendah itu salah satu penyebabnya karena kebutuhan kita akan bahan bacaan yang masih sangat sedikit Bu.
dalam hal ini kalau di lingkungan rumah kebutuhan akan bahan bacaan itu menjadi nomor sekian karena memang tingkat ekonomi masing-masing keluarga beda, dan ini bisa disikapi dengan salah satu cara menurut kami, yaitu tentang pengefektifan perpustakaan sekolah. Ya, karena kalau saya berkata dari sekolahan yang saya yang favorit, yang kualitasnya bagus, menempati grade yang tinggi itu pasti perpustakaannya komplit, maju, dan bagus. Nah, itu salah satu mendukung AKM itu mungkin untuk persiapan dari yang mulai kelas 1 sampai kelas 5. Menurut saya salah satunya adalah pemaksimalan perpustakaan sekolah. Jadi moto untuk pengelolaannya perpustakaan itu bisa dengan melibatkan tidak hanya petugas perpustakaannya, mungkin juga dari pihak guru, mungkin dari nanti misalnya bisa diterapkan salah satunya, misalnya anak harus meminjam buku minggu satu buku, atau 2 minggu satu buku, atau 1 bulan 1 buku. Nah, itu nanti kalau misalnya bisa seperti itu, nanti kebiasaan untuk gemar membaca dari anak sampai kelas 5 bisa dimulai dibelajar. Nah, nanti setelah membaca itu disuruh membuat rangkuman aja dalam satu kertas aja. Misalnya sinopsisnya atau bercerita tentang apa buku yang dibaca, nggak harus banyak, nggak harus benar. Nanti yang penting dikumpulkan. Nanti bu guru nggak menilai, nggak membaca, nggak apa-apa, karena memang kesibukan bu guru. Tapi yang dikumpulkan aja, misalnya kelas 4 atas nama Bisma membaca buku A, itu dikumpulkan sama Bu Suci. Misalnya Bu Suci nggak memeriksa, itu nggak apa-apa. Kalau memang itu nggak masuk penilaian, karena memang yang penting anak dibiasakan itu. Nanti kalau tahapannya misalnya 1 bulan 1 bulan, nah kalau seperti itu mungkin salah satu cara. Tapi itu bisa juga berbenturan dengan kebutuhan bacaan yang di sekolahan yang kurang, Bu. Nah, nanti dana bos bisa pengadaannya ditambahi, atau nanti bisa pengajuan ke dinas pendidikan, atau dropping buku di perpustakaan kota. Nanti teknisnya bisa dibahas lebih lanjut kalau memang kebutuhan atau tempat yang masih kurang dari mahasiswa misalnya. Tapi kalau sudah mencukupi, mungkin pengelolaannya aja lebih ditingkatkan. Dan mungkin saya juga mungkin misalnya ada anak yang telat mengembalikan, itu dari wali murid bisa menagihnya segera. Karena pengalaman ini anak saya sudah minjam agak lama, masih di rumah, tapi nggak pernah saya suruh membalikan, nggak pernah dikembalikan. Tapi dari pihak sekolah Indonesia juga nggak ada tagihan juga, Bu. Belum diingatkan. Bisa mengurangi jumlah buku dengan karena kehilangan. Jadi kalau misalnya ada anak kelas 6 yang lulus itu bisa langsung dicek di perpustakaan masih pinjam buku enggak. Kalau masih pinjam buku harus dikembalikan dulu. Kalau misalnya hilang ya harus ganti. Kalau yang lulus, nah, karena kan itu berhubungan dengan sumber kurikulum AKM itu yang kayak literasinya itu. Mungkin masukan dari kami itu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih Pak, sungguh ini saran yang sangat bagus sekali bagi sekolah kami untuk kemajuan ke depan, terlebih dalam persiapan AKM. Terima kasih sarannya, akan kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan nanti kalau Tanah Jalan Baru sudah bisa tatap muka, ya Bapak, nanti kita aktifkan kembali. Seandainya belum tatap muka, nanti kita coba membahas dengan pihak Dewan Guru, bagaimana nanti kalau untuk kelas 4, khusus kelas 4 nanti perpustakaan kita buka dulu, kita layani untuk persiapan AKM ya. Dan memang kalau Pak, kalau kita hanya memberikan tugas membaca tanpa ada tagihan, anak-anak tidak akan merespon dengan baik. Tapi tentunya kalau misalnya diberikan tagihan, harus buat rangkuman dalam 1 lembar, mungkin
tidak mau terpaksa nggih Pak nggih, tetapi itu Iya. justru akan memberikan respon yang cukup baik nggih. Sebelum pandemi kemarin memang kita sudah seperti itu nggih Bapak, kita mengajak anak-anak ke perpustakaan, kemudian dikaitkan dengan kegiatan hari Selasa dongeng pagi, tetapi masih juga terbatas hanya anak tertentu yang berani tampil membacakan atau menceritakan kembali. Nah, mungkin dengan saran Bapak nanti kita bisa kaitkan, mungkin ada suatu kewajiban atau keharusan tiap anak nanti tampil bareng 5 menit dalam kegiatan itu secara bergilir. Jadi semua punya rasa tanggung jawab baca dengan baik dan meningkatkan juga semangat untuk membaca. Terima kasih Bapak masukannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera merealisasikan. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain masihkah ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu. Atau usul? Mohon maaf Ibu, ini karena time-nya limit 40. Oh gitu. Sudah 4 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan di WA group. Nanti kalau saya karena ini isinya aja 40. Kita sudah yang recording yang lebih dari 1 jam. Oh iya. Saya nitip sebentar, Bu Suci. Saya nitip sebentar. 3 menit lagi. Terima kasih atas kebersamaannya, atensinya. Bapak Ibu sungguh luar biasa mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua ke depan bisa membawa anak-anak menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Dan saya nitip pesan pada Bapak Ibu yang punya putra, punya tetangga, punya saudara yang sudah siap masuk ke jenjang kelas 1 SD. Monggo nanti di awal Mei kita sudah siap ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Silahkan bisa bergabung di SD Tidarpat. Kami tunggu semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.